Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas tentang terbentuknya Kepulauan Indonesia. Bumi kita yang terhampar luas ini diciptakan Tuhan Yang Maha Pencipta untuk kehidupan dan kepentingan hidup manusia. Di bumi ini hidup berbagai flora dan fauna serta tempat kehidupan manusia dengan keturunannya. Di bumi ini juga kita bisa menyaksikan keindahan alam, kita beraktivitas, dan berikhtiar memenuhi kehidupan hidup kita. Namun, harus dipahami bahwa bumi kita juga sering menimbulkan bencana. Sebagai contoh, munculnya aktivitas lempeng bumi yang kemudian melahirkan gempa, baik tektonik maupun vulkanik, bahkan sampai menimbulkan tsunami. Tentu kalian masih ingat gempa dan tsunami yang terjadi di Aceh, gempa di Jogja, di Papua, dan beberapa daerah lain, termasuk beberapa gunung api meletus. Bencana tersebut telah mengakibatkan ribuan nyawa hilang dan harta benda melayang. Fenomena alam yang terjadi itu merupakan bagian tak terpisahkan dari aktivitas panjang bumi kita sejak proses terjadinya alam semesta jutaan tahun yang lalu. Berikut ini, kita akan mencoba menelaah tentang pembebakan waktu alam secara geologis dan terbentuknya Kepulauan Indonesia. Salah satu di antara teori ilmiah tentang terbentuknya bumi adalah teori dentuman besar atau Big Bang yang dikemukakan oleh sejumlah ilmuwan, misalnya ilmuwan besar Inggris Stephen Hawking. Teori ini menyatakan bahwa alam semesta mulanya berbentuk gumpalan gas yang mengisi seluruh ruang jagat raya. Jika digunakan teleskop besar Mount Wilson untuk mengamatinya, akan terlihat ruangan jagat raya itu luasnya mencapai radius 500 juta tahun. Gumpalan gas itu suatu saat akan meledak dengan satu dentuman yang amat dahsyat. Setelah itu, materi yang terdapat di alam semesta mulai berdesakan satu sama lain dalam kondisi suhu dan kepadatan yang sangat tinggi, sehingga hanya tersisa energi berupa proton, neutron, dan elektron yang bertebaran di seluruh arah. Ledakan dahsyat itu menimbulkan gelembung-gelembung alam semesta yang menyebar dan mengembung ke seluruh penjuru, sehingga membentuk galaksi, bintang-bintang, matahari, planet-planet, bumi, bulan, dan meteorit. Bumi kita hanyalah salah satu titik kecil saja di antara tata surya yang mengisi jagat semesta. Terjadinya evolusi bumi sampai adanya kehidupan memakan waktu yang sangat panjang. Ilmu paleontologi membaginya dalam 6 tahap waktu geologis, masing-masing ditandai oleh peristiwa alam yang menonjol, seperti munculnya gunung-gunung, benua, dan makhluk hidup yang paling sederhana. Sedangkan proses evolusi bumi dibagi menjadi beberapa periode sebagai berikut. Yang pertama, Azoikum atau Arkeozoikum. Zaman Azoikum merupakan zaman sebelum adanya kehidupan. Pada zaman ini, bumi baru terbentuk dengan satu suhu yang relatif tinggi. Waktunya lebih dari 1 miliar tahun yang lalu. Pada masa ini merupakan awal terbentuknya hidrosfer dan atmosfer serta awal munculnya kehidupan primitif di dalam samudera berupa mikroorganisme atau bakteri dan ganggang. Yang kedua, Paleozoikum. Zaman Paleozoikum merupakan zaman purba tertua. Zaman ini berlangsung kira-kira 350 juta tahun. Pada zaman ini, mulai terjadi perkembangan atmosfer dan hidrosfer, serta kehidupan mikroorganisme bersel tunggal menjadi bersel banyak, seperti eukaryotes atau bakal tumbuhan dan prokaryotes atau bakal binatang. Zaman ini terbagi menjadi beberapa periode, yaitu periode Kambrium, Ordovisium, Silur, Devon, Karbon, dan Perm. Pada periode Kambrium muncul benua besar yang disebut Gondwana. Benua tersebut merupakan cikal bakal benua Antartika, Afrika, India, dan Amerika Selatan. Sementara itu, benua Eropa, Amerika Utara, dan Tanah Hijau atau Greenland masih merupakan benua-benua kecil yang terpisah. Samudra pada periode Devon mulai menyempit, sedangkan benua Gondwana terus berkembang menutupi Eropa dan Tanah Hijau. Pada periode Karbon, benua-benua di bumi mulai menyatu membentuk satu benua raksasa yang disebut Pangaea. Yang ketiga,
Mesozoikum. Mesozoikum merupakan zaman purba tengah. Pada zaman Mesozoikum, mulai ada hewan mamalia atau menyusui, hewan amfibi, burung, dan tumbuhan berbunga. Lamanya zaman ini kira-kira 140 juta tahun. Pada periode ini, kondisi bumi mulai stabil, iklim sudah bersahabat, dan curah hujan mulai turun. Masa ini merupakan awal kemunculan binatang reptil berukuran besar, seperti Tyrannosaurus, Spinosaurus, Stegosaurus, dan Brontosaurus. Masa ini dibagi menjadi beberapa periode, seperti: pertama, periode Trias. Kondisi bumi pada periode ini menjadi kering dan tidak subur. Benua Pangaea bergerak ke arah utara dan gurun terbentuk. Untuk pertama kalinya, dinosaurus dan reptil berukuran besar muncul. Kedua, periode Jura. Periode ini, dinosaurus dan Tyrannosaurus berkembang menjadi penguasa daratan, sedangkan Ichthyosaurus menjadi pemburu di dalam lautan dan Pterosaurus merajai angkasa. Ketiga, periode Kapur. Pada periode ini, dinosaurus mengalami kepunahan karena terjadi perubahan drastis iklim dari iklim hangat menjadi iklim dingin. Adanya perubahan tersebut membuat dinosaurus tidak bisa menyesuaikan diri. Yang keempat, Neozoikum. Neozoikum merupakan zaman purba baru. Zaman ini mulai sejak 60 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini, Neozoikum dapat dibagi menjadi dua tahap, yaitu Tersier dan Kuarter. Yang pertama, zaman Tersier. Pada zaman Tersier dibagi menjadi beberapa masa, yaitu Paleosen, Eosen, Oligosen, Miosen, dan Pliosen. Hal yang terpenting pada zaman Tersier adalah munculnya jenis primata seperti kera. Yang kedua, zaman Kuarter. Zaman Kuarter dibagi menjadi dua kala, yaitu kala Pleistosen atau zaman Diluvium dan kala Holozen atau zaman Aluvium. Kala Pleistosen. Pada kala ini, bumi mengalami pergantian kondisi muka bumi yang luar biasa. Pada masa ini ditandai dengan adanya dua masa, yaitu glasial dan masa interglasial. Kala Holosen. Pada kala ini ditandai dengan es kutub yang sudah mencair dan meningkatnya permukaan laut dengan cepat. Makhluk-makhluk raksasa mengalami kepunahan. Di sisi lain, perubahan kondisi bumi tersebut memunculkan pulau-pulau baru, termasuk Kepulauan Indonesia. Sejarah Kepulauan Indonesia terbentuk melalui proses yang panjang dan rumit. Sebelum bumi didiami manusia, kepulauan ini hanya diisi flora dan fauna yang masih sangat kecil dan sederhana. Alam juga harus menjalani evolusi terus-menerus untuk menemukan keseimbangan agar mampu menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi alam dan iklim, sehingga makhluk hidup dapat bertahan dan berkembang biak mengikuti seleksi alam. Gugusan kepulauan atau wilayah maritim seperti yang kita temukan sekarang ini terletak di antara dua benua dan dua samudra, antara benua Asia di utara dan Australia di selatan, antara Samudra Hindia di barat dan Samudra Pasifik di belahan timur. Faktor letak ini memainkan peran strategis sejak zaman kuno sampai sekarang. Namun sebelum itu marilah kita sebentar berkenalan dengan kondisi alamnya, terutama unsur-unsur geologi atau unsur-unsur geodinamika yang sangat berperan dalam pembentukan Kepulauan Indonesia. Menurut para ahli bumi, posisi pulau-pulau di Kepulauan Indonesia terletak di atas tungku api yang bersumber dari magma dalam perut bumi. Inti perut bumi terdapat beberapa lava cair bersuhu sangat tinggi. Makin ke dalam tekanan dan suhunya semakin tinggi. Pada suhu yang tinggi itu material-material akan meleleh sehingga material di bagian dalam bumi selalu berbentuk cairan panas. Suhu tinggi ini terus-menerus bergejolak mempertahankan cairan sejak jutaan tahun lalu. Ketika ada celah lubang keluar, cairan tersebut keluar berbentuk cairan lava. Ketika lava mencapai permukaan bumi, suhu menjadi lebih dingin dan ribuan derajat menjadi hanya bersuhu normal, sekitar 30 derajat. Pada suhu ini, cairan lava akan membeku, membentuk batuan beku atau kerak.
keberadaan kerak benua atau daratan dan kerak samudra selalu bergerak secara dinamis akibat tekanan magma dari perut bumi. Pergerakan unsur-unsur geodinamika ini dikenal sebagai kegiatan tektonis. Sebagian wilayah kepulauan Indonesia merupakan titik temu di antara tiga lempeng, yaitu lempeng Indo-Australia di selatan, lempeng Eurasia di utara, dan lempeng Pasifik di timur. Pergerakan lain dapat berupa pemisahan atau tabrakan lempeng-lempeng. Pergerakan mendatar berupa pergeseran lempeng-lempeng tersebut masih terus berlangsung hingga sekarang. Kegiatan ini dikenal sebagai fase tektonis atau orogenesa Laramie, sehingga menyebabkan daratan terpecah-pecah. Benua Eurasia menjadi pulau-pulau yang terpisah satu dengan lainnya. Sebagian di antaranya bergerak ke selatan membentuk pulau-pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, serta pulau-pulau di Nusa Tenggara Barat dan Kepulauan Banda. Hal yang sama juga terjadi pada benua Australia. Sebagian pecahannya bergerak ke utara membentuk pulau-pulau Timor, Kepulauan Nusa Tenggara Timur, dan sebagian Maluku Tenggara. Pergerakan pulau-pulau hasil pemisahan dari kedua benua tersebut telah mengakibatkan wilayah pertemuan keduanya sangat labil. Kegiatan tektonis yang sangat aktif dan kuat telah membentuk rangkaian kepulauan Indonesia pada masa tersier sekitar 65 juta tahun lalu. Sebagian besar daratan Sumatera, Kalimantan, dan Jawa telah tenggelam menjadi laut dangkal sebagai akibat terjadi proses kenaikan permukaan laut atau transgresi. Sulawesi pada masa itu sudah mulai terbentuk, sementara Papua sudah mulai bergeser ke utara, meski masih didominasi oleh sikukan sedimentasi laut dangkal berupa paparan dengan terbentuknya endapan batu gamping. Pada kala Pliocene sekitar 5 juta tahun lalu, terjadi pergerakan tektonis yang sangat kuat yang mengakibatkan terjadinya proses pengangkatan permukaan bumi dan kegiatan vulkanis. Ini pada gilirannya menimbulkan tumbuhnya atau mungkin lebih tepat terbentuk rangkaian perbukitan struktural seperti perbukitan besar atau gunung dan perbukitan lipatan seperti rangkaian gunung api aktif sepanjang gugusan perbukitan itu. Kegiatan tektonis dan vulkanis terus aktif hingga awal masa Pleistocene, yang dikenal sebagai kegiatan tektonis Plio-Pleistocene. Kegiatan tektonis ini berlangsung di seluruh kepulauan Indonesia. Gunung api aktif dan rangkaian perbukitan struktural tersebar di sepanjang bagian barat Pulau Sumatera, berlanjut ke sepanjang Pulau Jawa ke arah timur hingga Kepulauan Nusa Tenggara serta Kepulauan Banda. Kemudian terus membentang sepanjang Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara. Pembentukan daratan yang semakin luas itu telah membentuk kepulauan Indonesia pada kedudukan pulau-pulau seperti sekarang ini. Hal ini terjadi berlangsung sejak kala Pliocene hingga awal Pleistocene atau 1,8 juta tahun lalu. Jadi, pulau-pulau di kawasan kepulauan Indonesia ini masih terus bergerak secara dinamis. Menurut Alfred Russel Wallace yang membagi Indonesia dalam dua wilayah yang berdasarkan ciri khusus baik fauna maupun floranya. Pembagian itu adalah paparan Sahul di sebelah timur, paparan Sunda di sebelah barat. Zona di antara paparan tersebut kemudian dikenal sebagai wilayah Wallace yang merupakan pembatasan fauna yang membentang dari Selat Lombok hingga Selat Makassar ke arah utara. Fauna-fauna yang berada di sebelah barat garis pembatas itu disebut dengan Indo-Malayan Region. Di sebelah timur disebut dengan Australia-Malayan Region. Garis itulah yang kemudian kita kenal dengan garis Wallace. Merujuk pada tarik bumi di atas, keberadaan manusia di muka bumi dimulai pada zaman kuarter sekitar 600 tahun lalu atau disebut juga zaman es, sama seperti halnya di film Ice Age. Dinamakan zaman es karena selama itu es dari kutub berkali-kali meluas sampai menutupi sebagian besar permukaan bumi dari Eropa Utara, Asia Utara, dan Amerika Utara. Peristiwa itu terjadi karena panas bumi tidak tetap. Jika ukuran panas bumi turun drastis, maka es akan
mencapai luas yang sebesar-besarnya dan air laut akan turun atau disebut zaman glasial. Sebaliknya, jika ukuran panas naik, maka es akan mencair dan permukaan air laut akan naik yang disebut zaman interglasial. Zaman glasial dan zaman interglasial ini berlangsung silih berganti selama zaman diluvium atau Pleistosen. Hal ini menimbulkan berbagai perubahan iklim di seluruh dunia, yang kemudian mempengaruhi keadaan bumi serta kehidupan yang ada di atasnya, termasuk manusia. Sedangkan zaman aluvium atau Holosen berlangsung kira-kira 20.000 tahun yang lalu hingga sekarang ini. Sejak zaman ini mulai terlihat secara nyata adanya perkembangan kehidupan manusia, meskipun dalam taraf yang sangat sederhana baik fisik maupun kemampuan berpikirnya. Namun demikian dalam rangka untuk mempertahankan diri dan keberlangsungan kehidupannya, secara lambat laun manusia mulai mengembangkan kebudayaan. Beruntung kita bangsa Indonesia memiliki temuan bermacam-macam jenis manusia purba beserta hasil-hasil kebudayaannya. Sehingga sejak akhir abad ke-19, para ilmuwan tertarik untuk melakukan kajian di negeri kita. Demikianlah materi kita hari ini tentang terbentuknya Kepulauan Indonesia. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.